berbelas kasih. Berbelas kasih dengan perbuatan, perkataan, doa. Jadi kalau tuntutan kerahimannya nggak dipenuhi, gimana? Nah ini, sering dilupakan tuntutannya, tetapi haknya ingat terus. Nah, itu ada bahayanya juga Bapak Ibu. Bisa misleading. Kita nggak mau berbuat kasih, tapi kepingin masuk surga. Apa sih arti hidup dalam spiritualitas kerahiman ilahi? Ada dua. Yang pertama, ini inti dari devosi kerahiman ilahi. Yang pertama, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Makanya gambarnya ada tulisan, Yesus engkau andalanku. Di nomor 742 dikatakan, hendaknya engkau orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahimanku. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan, tidak menggantungkan kepada diri sendiri. Itu suatu kesombongan. Bisa apa sih diriku? Tapi kalau kita menggantungkan pada Tuhan, Tuhan bisa berbuat segala sesuatu. Tapi biasanya orang yang sukses, orang yang kaya, cenderung lebih sulit Lebih lupa ya. dibandingkan unta ya, untuk masuk surga. Karena dia menggantungkan dirinya sendiri. Kalau sakit, cari dokter yang terhebat. Berapapun biayanya. Ya kan? Yang tercanggih. Rumah sakit yang terbaik. Ada kejadian, saya punya teman. Teman saya ini orang kaya. Anak Choice namanya. Apa? Satu komunitas Choice. Di Singapura, dia berobat di rumah sakit Raffles. Itu yang high class. Aneh bin ajaib Bapak Ibu. Percaya atau enggak, ini bukan mendiskreditkan. Salah operasi pada waktu itu, pembuluh darah jantung. Harusnya yang sebelah kanan dioperasi yang sebelah kiri. Mahalnya padahal minta ampun. Habis 1 miliar berapa begitu. Pulang ke Indonesia, dicek ulang, loh kok yang tersumbat tetap tersumbat. Karena salah. Tetapi dia sangat percaya kepada kemampuan finansialnya. Jadi dari sini sewa. Karena kalau orang sakit kan sewa harus 6 bangku gitu ya. Harus membawa dokter dan sebagainya. Cukup uangnya banyak sekali. Tetapi mungkin lupa berdoa mungkin ya. Sampai dokternya bisa salah salah operasi. Padahal di Singapura. Dan Raffles termasuk yang premium. Makanya kita diminta untuk menjadi orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahiman Tuhan. Ini nggak mudah loh. Berharap pada kerahiman Tuhan. Biasanya contoh saya masih sering mengandalkan diri sendiri. Suatu kesombongan. Dan di kitab suci Perjanjian Lama dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia. Yang kedua, di nomor 1273 dikatakan, jiwa yang mengandalkan kerahimanku adalah jiwa yang paling beruntung. Sebab aku sendiri akan menjaganya. Sudah dikasih tahu begini, tapi masih nggak mengandalkan Tuhan. Ah, ini ngerepotin Tuhan. Aku atasin sendiri saja. Tuhan sedang membantu banyak orang yang susah. Yang perkaranya lebih sulit. Perkara gini biasa. Ada yang berpendapat demikian? Hmm, nggak tepat ya. Nah, yang kedua, arti hidup dalam spiritualitas kerahiman ilahi adalah hidup yang berbelas kasih tanpa batas. Jadi pertama mengandalkan Tuhan, kedua berbelas kasih tanpa batas. Tadi kan dibahas, apakah doa koronka cukup? Merenungkan jam 3
sengsara Yesus, oh itu sangat bagus. Tapi jika tidak berbelas kasih, bagaimana? Dikatakan di nomor 742 lagi, ini nomor yang paling bagus ya, nomor yang salah satu yang bagus sekali. Mohon dibaca berulang-ulang. Kapan saja dan di mana saja engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Kapan saja dan di mana saja. Artinya tidak ada batasan suku, agama, ras, dan lain-lain. Yang kedua, di nomor 1695 dikatakan, selalu berbelas kasihlah, sama seperti aku selalu berbelas kasih. Seperti orang Samaria yang baik hati. Jadi, menurut Bapak Ibu, mudah atau enggak spiritualitas kerahiman ilahi ini dijalankan? Yang pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua selalu berbelas kasih. Mohon pendapat, mudah atau sulit? Ayo, Mudah. mudah. Oke, yang lain lagi. Asal hatinya terbuka. Asal hatinya terbuka. Oke, makasih Bu Mei. Yang lain? Sulit Sulit. Kenapa sulit Bu Hilda? karena ego masih tinggi. Karena egonya masih tinggi. Ada lagi yang lain? Pendapat lain lagi? Teorinya mudah, pelaksanaannya sulit. Teorinya mudah, kata Puros. Tapi susah dilaksanakan. Mengandalkan Tuhan. Nah, justru padahal ini yang diminta oleh Tuhan. Jadi, aku hafal koron kah? Oh, bagus. Gitu ya, bagus. Sangat bagus. Kalau bisa setiap hari berapa kali putaran. Doakan jiwa-jiwa dan lain-lain. Tapi yang dua ini, kalau dilupakan bagaimana Bapak Ibu? Itu nggak boleh. Mengandalkan Dia. Harus mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih. Makanya dikatakan hormatilah gambar. Gambar kerahiman Allah. Kenapa? Karena gambar itu mengingatkan kita akan tuntutan kerahimannya. Di sebelah mana gambarnya yang mengingatkan kita? Yang pertama tadi, di bagian bawah ada tulisan Jesu ufam tobi. Yesus engkau andalanku. Yesus engkau adalanku. Kalau mau lupa, diingatkan kembali. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Ya kan? Andalkanlah aku. Sepenuh-penuhnya. Yang satunya lagi, untuk mengasihi sesama yang mana? Masih ingat tangan Yesus? Terangkat ke atas, yang sebelah kanan? Berkati. Betul. Tuhan dengan berkati. Tuhan memberkati. Kita diminta untuk berbuat hal yang sama. Meneladan kepada Dia. Sehingga kalau melihat gambar, harusnya menjadi teringat. Oh ya, aku hari ini belum mengandalkan Tuhan. Oh ya, aku hari ini belum memberkati sesama. Entah di bidang apapun. Jadi Tuhan sudah tahu. Manusia mudah diingatkan secara visual. Makanya dia minta digambar. Satu-satunya gambar Yesus yang atas permintaan Tuhan sendiri ya ini. Sedangkan hati kudus Yesus, Margaret Alacoque, itu kreasinya dia sendiri. Tapi kalau ini betul-betul atas permintaan Yesus. Agar kita yang mudah lupa menjadi ingat kembali. Kita berjuang untuk gambarnya dipasang di gereja. Karena nggak semua gereja mengizinkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Belum. Belum semua. Tapi sekarang gerejaku udah mengizinkan Puji besar-besar itu. Tuhan. Sama gambar Santa Faustina. Nah, bagus ya. Sebuah perjuangan yang berhasil. Ya, amin. Kalau Di Luar altar biasa. ya, Bu? iya, Di altar. di ruang Nah. doa di altar sebelah sana.
Gambarnya gede sebelah kanan. Mengapa gambar ini demikian penting? Karena mengingatkan tadi tuntutan kerahiman itu. Harus mengandalkan Tuhan dan memberkati. Dan satu lagi, pandanglah matanya. Kalau kita pas Sama berdoa kalau bisa. seperti kita memandang hosti atau salib. Bukan satu arah. Sadari bahwa pada waktu kita memandang mata Yesus, Yesus juga memandang kita. Di mana pandangan Yesus tadi membersihkan hati. Membersihkan si aku, si ego. Sejak di dunia kita sudah berusaha untuk mengurangi si ego. Daripada itu semua nanti dikuranginya setelah meninggal, di api penyucian yang sangat menyiksa, lebih baik sekarang kan. Dengan cara bagaimana? Pandanglah mata Tuhan. Baik hosti di tabernakel, demonstran, memandang salib. Tapi jangan sekali-kali berhenti. Karena biasanya teman-teman itu berhenti. Aku memandang salib. Baik, betul. Lanjutin. Salib memandang aku. Maksudnya Yesus. Atau demonstran atau di tabernakel. Tuhan memandang aku. Itu penting sekali. Karena membersihkan hati. Membersihkan si aku. Si ego. Memandang gambar ini. Dan saya mengenal kerahiman ilahi, sedikit sharing, dari gambar. Di sebuah tapel kecil, ada gambar kerahiman ilahi. Matanya memandang saya. Dan saya tanya kepada teman, itu tahun 2019. Itu gambar apa? Saya tahu itu Yesus. Maksudnya di event apa? Baru dijelaskan Bapak Ibu. Mata Yesus demikian tajam memandang saya. Itu yang membuat saya terus mencari. Itu gambar apa? Beli di mana? Dan seterusnya. Akhirnya ada bukunya. Wah, tebelnya segitu. Dan seterusnya. Tapi dimulainya dari gambar. Itulah keajaiban gambar ya. Luar biasa. Saya tersentuhnya dari mata Yesus yang memandang saya. Memang posisinya gambar agak tinggi. Tinggi, dekat plafon. Di atas tabernakel. Ini dibuka ya, dibongkar, Jadi sangat berguna ya. dibuka. Yuk kita lihat. Di sini dikatakan bahwa dikatakan Yesus engkau andalanku. Spiritualitas dari Santa Faustina menjadi gambaran relasinya dengan Allah. Di sini seperti yang dikatakan Pak Thomas tadi, kita mau mencontoh Santa Faustina. Kita dapatnya dari buku itu ya. Dalam menghidupi spiritualitas kerahiman ilahi. Dia sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu. Benar-benar. Relasinya dengan Yesus itu sedemikian dekat. Kalau kita baca doa-doanya dia, itu merupakan ringkasan dari kedekatannya kepada Tuhan. Bagi Faustina, pengharapan bukan hanya perasaan. Perasaan suci, bersih. Atau suatu penerimaan kebenaran iman dengan akal budi. Tetapi pengharapan itu menjadi pola hidup. Ini yang disebut spiritualitas. Kita mau mencontoh pola hidup. Pola hidup Faustina terhadap Tuhan. Atau dengan kata lain, sikap mengandalkan Allah seperti anak kecil. Itu mengandalkan Tuhan. Ya kan? Anak kecil nggak tahu deh orang tuanya mau ngasih makan apa besok. Kerjaan orang tuanya apa. Dia nggak peduli. Pasti aku makan. Pasti aku diselamatkan. Ya sama. Demikian pula Yesus mengharapkan kita bersikap seperti anak kecil. Tidak mengkhawatirkan segala sesuatu berlebihan. Sedangkan kata belas kasih menunjukkan sikapnya terhadap sesama. Jadi inilah spiritualitas
atau pola hidup, gaya hidup, lifestyle yang harus kita tiru dari Faustina. Malam ini kita akan membahas hal itu. Jadi dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dia berbelas kasih kepada sesama. Belas kasihnya sungguh luar biasa, dengan motivasi yang murni. Nah, ini yang harus kita tiru, harus kita contoh. Selain kita rajin koron, Kak. Setiap jam 3 berdoa jam kerahiman. Merayakan pesta. Kita novena kerahiman ilahi. Ada berapa? 9 kelompok jiwa dan seterusnya. Bagus sekali. Tapi kalau pola hidupnya kita nggak contoh dari buku tebal itu, pola hidup Santa Faustina, justru itulah sebetulnya spiritualitasnya yang harus kita contoh. Nah, Bapak Ibu beruntung sekali. Sudah mengenal Koronka, sudah mengenal semuanya deh. Canggih sekali. Sekarang tinggal refleksi terhadap diri sendiri. Betulkah aku sudah melaksanakan spiritualitasnya, pola hidupnya? Apakah sudah menjadi gaya hidupku? Menjadi lifestyleku? Seperti Faustina itu. Ada yang mengatakan begini, lah dia kan suster. Aku kan ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Oh bisa. Suster juga lahir dari bapak ibu yang biasa juga kan. Jadi setiap orang dipanggil dengan cara yang berbeda. Dipanggil untuk hidup kudus melalui jalannya masing-masing. Ya kalau semua orang jadi romo, jadi Buddha, suster bagaimana? Jadi memang demikian panggilannya. Tetapi di dalam setiap panggilan kita hidup, kita diminta hidup dalam kekudusan. Seperti Yesus mencintai gereja, mempelainya. Sebagai suami atau sebagai istri, mencintai pasangan kita. Itulah hidup dalam kekudusan. Nah, contohnya begitu ya. Dalam segala bidang, dalam bekerja, tidak ada korupsi. Itulah hidup dalam kekudusan. Terpaksa aku dipecat karena mereka takut aku laporin. Korupsinya berjamaah. Jadi kalau aku nggak menerima, nanti aku mengadu. Jadi aku dipaksa menerima. Padahal aku nggak mau. Nah, terpaksa keluar. Nggak apa-apa. Nah, itu contoh hidup dalam kekudusan. Walaupun kita sebagai awam. Betul nggak Bapak Ibu? Walaupun kita bukan suster. Bukan biarawati, bukan romo gitu ya. Kita lanjutkan. Awal kehidupannya bagaimana sih Faustina ini? Jadi kita nggak terlambat, walaupun sekarang kita sudah dewasa. Atau mungkin lansia. Di 1503 dikatakan, aku mau mulai melatih diri. Jadi kita juga mulai melatih diri. Secara khusus dalam kerendahan hati. Aku menampilkan perilaku yang berbeda dengan keadaanku. Dia pun tadinya salah. Dia merendah-rendahkan diri. Dia pikir itu kerendahan hati. Tapi ditegur oleh Tuhan. Aku membicarakan kepapaanku, kemiskinanku, kekuranganku. Yang sesungguhnya tidak ada padaku. Jadi mengarang. Supaya dianggap rendah hati. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepadaku bahwa kerendahan hati yang sejati adalah bersikap seperti apa adanya. Jangan melebihkan, jangan mengurangi. Itulah kerendahan hati. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada Faustina. Lain ya kalau berdasarkan Bapak Gereja Teolog, contohnya Thomas Aquinas mengatakan segala sesuatu yang baik yang ada pada diriku berasal dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang buruk berasal dari diriku sendiri. Ya boleh, benar juga. Tapi yang diajarkan pada Faustina adalah katakan apa adanya. Sejak saat itu aku mengubah cara pikirku.
Jadi mulai saat ini kita harus mengubah cara pikir kita. Dengan mengikuti terang Yesus secara setia. Tidak hanya rendah hati ya. Semua yang diminta oleh Yesus. Aku mengerti bahwa kalau suatu jiwa bersama Yesus, Yesus tidak akan membiarkan dia sesat. Ini luar biasa. Nggak mungkin kalau kita berjalan di sebelahnya Yesus, terus kita mau sesat dibiarkan. Kecuali kita jalan sendiri. Nah itu. Jadi langkah pertamanya, supaya nggak sesat, selalu berada sedekat mungkin dengan Yesus. Caranya gimana dekat dengan Yesus? Ya salah satunya, kita harus merenungkan firman setiap hari. Ini merupakan kekurangan dari umat Katolik secara umum, bukan di sini ya. Karena kita nggak terbiasa pegang kitab suci. Beda dengan saudara kita yang di Kristen. Sampai kitab sucinya kumel gitu ya, kotor, sobek, ketumpahan kopi ya Bu Mei, dan sebagainya. Kalau punya kita mulus, masih bau toko. Salah Iya. satunya dengan membaca firman. Lebih jelek BHSF-nya malah. Seseorang yang, nah ini penting, kata Bu Mei ini. Devosi itu mengantar kita untuk menghayati lebih dalam kehendak Tuhan. Jadi seseorang yang berdevosi pada kerahiman ilahi, dia harus terbukti semakin mencintai kitab suci. Karena devosi kerahiman ilahi adalah salah satu cara untuk kita lebih bisa menghayati kehendak Tuhan. Jadi jangan dilupakan. Kitab sucinya jangan dilupakan ya. Walaupun tebal memang. Buku harian itu ada 1032 halaman. Tapi percayalah. Kitab suci itu sangat bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu sangat bermanfaat. Untuk mengajar. Menyatakan kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu tertulis demikian. Ada tertulis demikian. Jadi ini bukan karangan saya. Saya hanya mengulang. Harus membaca. Mau satu ayat boleh, satu perikop syukur-syukur, satu bab luar biasa. Jadi ini yang saya renungkan untuk kita malam ini berbincang-bincang. Tidak sekedar menambah pengetahuan. Bagus menambah pengetahuan itu. Karena ada 3 hal yang harus kita lakukan. Iman kita harus mencari pengertian, menambah pengetahuan begini. Semakin mengenal siapa Allah. Kemudian kita harus beribadat. Yang kedua, itu kewajiban orang Katolik ya, 3 ya. 1 mengenal iman yang mencari pengertian. Faith seeking understanding. Iman yang mencari pengertian. Jangan pengertian, jangan aku mau mencari pengetahuan dulu, pengertian dulu, baru kemudian aku mau beriman. Kebalik, nggak bisa. Beriman dulu, baru mencari pengertian. Kemudian melakukan ibadat. Salah satunya hadir di dalam perjamuan anak domba, menerima sakramen tobat secara reguler. Dan yang ketiga, berbuat kasih. 3 ini nggak bisa aku lakukan 2 aja. 1 aja, nggak bisa. 3-tiganya. Berbuat kasih, imannya mencari pengertian setiap hari, semakin mengenal Allah, dan sesering mungkin ke perjamuan anak domba. Teman-teman saya banyak yang begini Bapak Ibu. Nggak sempat Loki. Aku sibuk. Ntar kalau sudah pensiun, aku akan aktif di kerahiman. Keburu mati ya Pak. Wah, itu jawabannya. Kapan pulangnya nggak tahu kan?
Bahkan ada yang bilang kalau aku udah kaya. Bagaimana, Bu? Bahkan ada yang bilang kalau aku udah kaya, Iya, kalau aku cari Mulai Tuhan. aktif. sekarang lagi sibuk mencari kekayaan atau ya menutupin kebutuhanku lah gitu. Supaya lifestyle tertentu aku bisa penuhi. Setahun sekali lah paling enggak jalan-jalan ke luar negeri. Udah kaya baru cari Tuhan. Betul. Nah, itu kewajiban dari Bu Hilda dan kawan-kawan di sini untuk menyadarkan dia. Kebalik, tapi susah. Orang demikian pelan-pelan nanti bisa kita sadarkan. Nah, Bapak Ibu, spiritualitas ini penting sekali. Jangan sampai kita kalau hanya ritual, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah kamu. Jadi kita nggak melakukan kasih. Ini penting sekali. Jadi kalau disuruh memilih, kalau doa koronka atau berbuat kasih ya. Kan doa koronka penting yang ajarkan Yesus. Seperti orang Lewi atau imam yang berpapasan dengan yang peristiwa orang Samaria yang dirampok itu apa? Orang Samaria baik hati menemui orang di jalan yang dirampok. Aku mau memimpin ibadat. Aku najis kalau pegang darah. Emang iya, peraturannya Taurat begitu. Harus seminggu untuk mentahirkan diri dan seterusnya. Menolongnya nanti. Tapi Tapi bukan harus Bapak Ibu di berbuat sini. kasih dulu, Pak. Kenapa? Harus berbuat kasih dulu kayaknya ya. Ya, jadi koronka dan lain-lain itu menolong kita untuk semakin mengenal Allah, semakin berelasi, semakin dekat. Wujud nyatanya itu yang diperlukan. Perbuatannya. Dan saya tahu persis nih, Bu Hilda salah satunya dan ibu-ibu di sini sedemikian berbelas kasih pada orang lain. Itu Ya. jujur, saya lihat sendiri. Jadi itulah yang berharga di mata Allah. Bukan berarti koronka nggak berharga, jangan dibalik. Dampaknya mana setelah kita berkoronka? Apa berhenti sejauh mendarat koronka? Bedanya apa dengan orang-orang tetangga sebelah, toko sebelah? Bahkan bisa bahasa Arab mereka. Kita nggak bisa bahasa Ibrani. Oh, mereka hebat dong. Ya, tapi hanya sekedar mendaraskan. Oh, nggak ada bedanya ya dengan aku ya. Bisa jadi demikian ya. Kalau kita hanya mendaraskan pakai bahasa Ibrani, Aram, atau Yunani, atau Latin. Otaknya dong yang kinclong. Ini nomor yang penting. Kita khusus malam ini bahas satu nomor aja. Yuk, tolong baca. Siapa yang berkenan? Baik, saya bantu ya Pak. Silahkan, Bu. BHF 163 tahun 1937 latihan umum. Oh Tritunggal yang Maha Kudus, seperti seringnya aku bernapas, seperti seringnya jantungku berdenyut, dan seperti seringnya darahku mengalir ke seluruh tubuhku. Demikianlah seringnya aku ingin memuliakan kerahiman-Mu. Aku ingin diriku sepenuhnya diubah menjadi kerahiman-Mu dan menjadi pantulan-Mu yang hidup. Oh Tuhan, semoga lewat hati dan jiwaku, sifat-Mu yang paling utama
yakni kerahiman-Mu yang tak terselami, sampai kepada sesamaku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya mataku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah mencurigai atau menilai orang atas dasar penampilan lahiriah, tetapi melihat apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolong mereka. Ya, stop dulu, Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Nomor ini tolong sering dibaca, direnungkan perlahan-lahan. Tritunggal, seperti seringnya aku bernafas. Wah, berapa kali ya per menit? Di kedokteran ada batasnya gitu ya, secara umum. Tapi ternyata nggak setiap detik kita minta nafas dikasih sama Tuhan. Sampai dianggap biasa rahmat nafas itu. Seperti seringnya jantungku berdenyut. Berapa per menit ya? 90 berapa? Seperti seringnya darahku mengalir. Setiap detik kan? Demikian seringnya aku ingin memuliakan kerahiman-Mu. Ayo kita tanya pada diri sendiri. Apakah kita berani dan ingin menyampaikan ini kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, mulai malam ini, setelah membaca nomor 163, gaya hidupku, pola hidupku, habitusku, kebiasaanku akan berubah. Aku ingin sekali memuliakan kerahiman-Mu, sejumlah nafasku, sejumlah denyut jantungku, sejumlah aliran darahku. Berani ya Bapak Ibu ya? Berikutnya. Aku ingin diriku sepenuhnya diubah menjadi kerahiman. Tuhan jadikan aku apapun. Buat engkau mainan juga nggak apa-apa deh. Kata Faustina. Dan menjadi pantulanmu yang hidup. Sampai orang lain mengatakan, oh Bu Mei itu, oh si Bu Ros itu, Bu Hilda itu, benar-benar loh. Si Bulani itu. Pak Thomas itu benar-benar mencerminkan orang Katolik yang saleh. Benar-benar tulus membantu. Alhamdulillah dikasih beras 1 liter. Nggak tahu 1 liter harganya berapa saya. Tapi kurang lebih begitu loh. Atau dikasih minum 1 botol. Atau minyak goreng. Atau apapun deh. Kecil kan? 1 pouch minyak goreng merek Tropicana Slim atau apa deh. Nah, itu. Nggak tahu mereknya. Sania. Bawa aja 1. Berikan kepada seorang yang kira-kira Bapak Ibu nilai membutuhkan. Pantulan Tuhan. Kita sudah dikasih luar biasa kan? Dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih pendidikan, dikasih wah macam-macam deh. Simpanan, dikasih jalan-jalan, dikasih makanan enak. Tapi minyak gorengnya mana? Untuk pemulung itu. Petugas sampah itu. Minyak goreng yang atau kecap bangau atau apa deh. Oh Tuhan, semoga lewat hati dan jiwaku, sifatmu yang paling utama, yaitu kerahimanmu yang tak terselami, sampai kepada sesamaku. Ini sampai enggak, jangan seperti laut mati. Dipegang sendiri sehingga dia asin luar biasa. Tidak ada satu makhluk hidup pun bisa hidup. Karena ditampung kecapnya, Tropicana Slimnya, makanan berlimpah-limpah bahkan sampai dibuang atau apa gitu ya. Tolonglah aku ya Tuhan. Jadi ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Faustina yang demikian rendah hati. Demikian berserah. Berrelasi dekat sekali dengan Tuhan. Iya. Enak ya. Tetap minta rahmat. Pertolongan. Tolonglah aku. Jadi kita harus minta tolong. Minta tolong apa ke Tuhan? Supaya mataku penuh 11 kasihan.
Aku nggak mencurigai. Wah, ini pakainya gembel nih. Sederhana banget, lubang celananya kayak Loki. Wah, pasti mau utang nih. Atau ngambil barang nih. Atau menilai orang lain atas dasar penampilan lahiriah. Tetapi melihat apa yang indah dalam jiwa sesama. Ini penting. Kalau kita sudah mencurigai, menghakimi, adanya nanti menghukum. Jadi melihat apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolong mereka. Karena biasanya orang hanya mau menolong orang yang dianggap baik. Buat apa nolong penjahat? Ya, begitu kan? Jadi kalau kita sudah, mata kita sudah keliru, ya nggak bakal nolong siapa-siapa. Wah, ntar aku ditipu. Dia pura-pura tuh miskin. Pura-pura tuh apa gitu ya, sakit. Jadi ternyata indera kita ini, mata ini, bisa menyesatkan. Tapi bisa menolong juga. Nah, Bapak Ibu, yang matanya masih bagus, nggak seperti saya, pakailah untuk berbelas kasih. Yuk, lanjutin Bu Ros. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya telingaku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat memberi perhatian kepada kebutuhan sesamaku, dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Makasih. Nah, ini telinga sekarang. Setelah mata, telinga. Ini ada lagunya nih dikarang oleh Pak Stefan. Oh, Ada lagunya. ada lagunya ya. Kalau Bu Hilda Liriknya bisa dari nyanyi, sini. silahkan. Oh, Pak saya Stefan. nggak tahu. Jadi, ya Bu, makasih infonya. Saya nggak tahu. Nah, jadi telinganya sering kita tutup. Kita pakai headset dengerin lagu. Atau apa gitu ya. Ilustrasinya demikian. Artinya penderitaan sesama. Kita nggak mau. Lebih mudah mana Bapak Ibu? Memberi uang, memberi bantuan sembako, atau memberi pengampunan? Lebih mudah Memberi mana atau lebih sulit pengampunan mana? mungkin ya, lebih dalam. Itu. Jadi jangan bersikap acuh tak acuh. Sesama kita itu minta diampuni terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Saya punya saudara yang nggak suka kalau orang lain curhat ataupun mengeluh. Dia langsung aja buka dompet kasih, karena pergi. Jangan mengeluh. Katanya dia gitu. Jadi kasih uang langsung pergi. Padahal Tuhan meminta agar kita mendengarkan keluhan mereka. Dia mengurangi penderitaannya ya Pak. Betul. Karena ada orang yang kebutuhannya untuk didengarkan. Sampai ada pelayanan untuk kaum lansia. Karena nggak ada yang mau dengerin kalau dia curhat. Itu biasanya. Kita kunjungi untuk mendengarkan keluhan mereka. Wah, nggak enak sekali kan? Mendengarkan keluhan yang mungkin termasuk ada omelan dan lain-lain. Oke, lanjutin tolong Bu Ros. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya lidahku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah berbicara jelek terhadap sesamaku, tetapi mengucapkan kata-kata penghiburan dan pengampunan untuk semua orang. Nah, ini lidah berapi ya. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Kecil tak bertulang. Ini gambarnya saya pasang di atas tuh, sebelah kanan. Bisa membakar. Iya tuh memang si Loki itu memang begitu orangnya. Ada yang ngomongin saya, terus ditambahkan demikian. Aku juga pernah diperlakukan begitu, terus menggosipkan. Ya. Ini sangat buruk. Karena itu menggosipkan itu seperti melepas panah. Nggak bisa balik lagi. Kita mau memperbaiki nama dia sulit sekali. Oke,
kita lanjutkan. Ya, masih Bu Ros atau mau yang lain? Monggo. Boleh? Silakan. Lani. Ya udah saya lagi deh, Pak. Silakan. Enggak deh. Tolonglah aku. Hah? Ayo Lan. Yuk. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya tanganku penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan perbuatan baik, sehingga aku berbuat baik kepada sesamaku dan menanggung sendiri tugas-tugas yang sulit serta berat. Ya, makasih Bu Lani. Jadi, tangannya ringan tangan lah begitu ya. Mudah menolong sesama. Tapi ingat, motivasinya harus murni. Kalau ada pekerjaan, biasanya ini di lingkungan, ketua lingkungan, sekretaris, yang kerja dia sendiri, karena orang lain nggak mau. Ya sudah nggak apa-apa. Tanggunglah sendiri tugas-tugas yang sulit serta berat. Oke, silakan lanjutin bawahnya. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya kakiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat bergegas menolong sesamaku dengan mengalahkan kelelahan dan keletihanku sendiri. Istirahatku yang sesungguhnya adalah melayani sesamaku. Ya, aduh, aku kan perlu istirahat. Me time dong, me time, gitu ya. Aku kan mau lihat drama Korea, drama Cina atau apa gitu. Ada loh yang hobi begitu. Dan kalau dikumpul-kumpulin waktunya itu bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa lebih. Padahal nggak pernah baca kitab suci. Oke, lanjutin. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya hatiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku sendiri dapat merasakan semua penderitaan sesamaku. Ya, empati ya, Bulani ya. Ya. Jadi merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sangat penting Bapak Ibu. Pada waktu kita berdoa, kan kita dituntut ya. 3 tingkat perbuatan itu ya. 3 tingkat berbelas kasih dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan doa. Pada waktu doa, pakailah kesungguhan hati. Seperti seolah-olah kita mengalami penderitaan itu. Itu yang bermanfaat. Jangan mendoakan orang, maaf, hanya di permukaan, lip service. Aku mau mendoakan si ini karena penyakit stroke, cancer atau apa. Rasakan seolah aku yang stroke, aku yang cancer. Betapa sedihnya ya, kemo lagi, lemes lagi. Nah, kesungguhan hati ini yang dilihat oleh Tuhan. Oke, lanjutin. Aku memberikan hatiku kepada semua orang. Semua orang. Berarti termasuk musuh-musuhku. Oke, lanjutkan. Aku akan bersikap tulus juga kepada mereka yang aku tahu akan menyalahgunakan kebaikanku. Nah, ini susah nih ya. Aku mau mengurung. Ya, silakan. Mm-mm. Aku mau mengurung diriku. Aku mau mengurung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Semoga kerahiman-Mu, oh Tuhan, bersemayam di dalam hatiku. Ya. Aku akan menanggung penderitaanku sendiri dengan berdiam diri. Diam diri. Penting ya, hening ya. Karena dengan hening kita bisa berdoa. Oke, kita lanjutkan. Slide yang terakhir ini, silakan mau ganti atau masih Ibu? Ada yang lain kah? Ya Pak, boleh Ya, nggak Pak? silakan Bu Boleh, Mei. boleh. Engkau sendiri memerintahkan supaya aku mau melatih diri dalam 3 tingkat kerahiman. Yang pertama, karya belas kasihan, yakni melakukan apa saja yang mengungkapkan belas kasihan. Yang kedua, tutur belas kasihan. Kalau tidak dapat melakukan satu karya belas kasihan, aku akan melakukannya dengan kata-kataku. Dan yang ketiga, doa belas kasihan.
Kalau aku tidak dapat menunjukkan belas kasihan lewat perbuatan dan ucapan, aku selalu dapat mengungkapkan belas kasihan itu dengan doa. Sebab doaku dapat mencapai tempat-tempat yang secara fisik tak dapat dicapai. Oh Yesus, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, sebab tidak ada hal yang mustahil bagimu. Terima kasih, Bumi. Nah, Bapak Ibu, luar biasa ya. Inilah spiritualitas. Faustina selain rajin berdoa, tetapi benar-benar melakukannya. Jadi kita jangan separuh. Jangan kepalang basah. Aku devosan, ya pokoknya berhenti di jam kerahiman, di koronka, menghormati gambar, dan seterusnya. Ya itu baik. Tapi jangan lupa ini. Ini penting dan nilainya tinggi sekali. Jadi Santa Faustina itu membandingkan jiwanya dengan tabernakel. Tempat hosti yang hidup tersimpan. Caranya untuk bersatu dengan Tuhan itu, yang paling ideal itu, yaitu menerima sakramen. Ekaristi, Bapak Ibu. Selagi masih hidup, usahakan sesering mungkin. Jangan memakai alasan, aku sedang sibuk. Aku sedang mencari uang. Tadi dikatakan oleh Bu Mei, kapan baliknya, nggak tahu. Nyesel nanti. Persatuan dengan Tuhan yang tertinggi tingkatannya adalah sakramen Ekaristi. Aku tidak mencari kebahagiaan di luar batinku sendiri. Karena di sanalah Allah bersemayam. Jadi banyak orang yang mencari kebahagiaan jika terpenuhi financial freedom, kebebasan mencari uang, sudah gak pusing lagi cari uang. Makan bunga deposito aja hidup, dan seterusnya. Bukan di situ kebahagiaannya. Aku bersuka cita karena Allah bersemayam dalam diriku. Amin. Nah, dikatakan di sini bahwa kita bisa lihat spiritualitas si Faustina ini dalam doa-doanya dia dan kemurnian jiwanya dia. Ya. Faustina itu memancarkan belas kasih yang tulus dan murni. Jadi, ini suatu perjuangan seumur hidup. Dan kita harus minta rahmat. Faustina juga meminta rahmat. Jadi kita ikuti gaya hidupnya. Jadi membaca buku ini untuk mengikuti gaya hidupnya dia. Bantulah aku agar dapat memiliki kasih, kemurahan, dan kerahiman terhadap setiap jiwa tanpa terkecuali. Ini dimohonkan setiap saat, Bapak Ibu. Setiap hari. Kalau enggak, kita susah sekali melawan godaan untuk mengasihi orang lain, untuk murah hati, untuk berbuat kerahiman pada orang lain. Memuliakan kerahimanmu adalah tugas eksklusif untukku. Jadi, bukan mencari uang lagi, bukan mendidik cucu atau siapapun ya. Tetapi tugas kita adalah memuliakan kerahiman. Sejumlah nafas kita, sejumlah denyut jantung kita, sejumlah aliran darah kita. Jadi terus menerus. Itu biar kita masuk surga tujuannya. Karena kalau ditanya, kamu kepengen mana? Pasti masuk surga. Tapi perbuatannya nggak mendukung. Dengan mengikuti spiritualitas ini, kita berharap dapat semakin mengenali misteri kerahiman ilahi. Jadi belajar dalam hidup sehari-hari dengan melatih diri. Ini perlu latihan. Dalam sikap penuh pengharapan terhadap Tuhan Yesus dan berbelas kasih. Itu dua inti devosi kerahiman ilahi. Mengandalkan Yesus dan berbelas kasih. Terus apa sikapnya Faustina yang harus kita contoh lagi gaya hidupnya? Yaitu dia sangat merindukan Ekaristi setiap hari, menghayati relasi dengan Tuhan Yesus dalam Ekaristi dan Bunda Maria. Dia berdevosi kepada Bunda Maria. Ini penting sekali.
Karena sampai di api penyucian, Bunda Maria yang menolong kita. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini kita lihat 1-2 slide lagi. Ini ringkasannya. Belajar dari pola hidup Santa Faustina sebagai Rasul Kerahiman Ilahi, apa yang bisa kita contoh? Itu menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia rajin berdoa, koron karosario, membaca kitab suci, dan merenungkannya. Sangat rajin untuk menerima sakramen Ekaristi, berdevosi kepada Bunda Maria, adorasi penyembahan. Dia suka berpuasa dan menerima sakramen tobat. Kira-kira kalau kita laksanakan semua ini bisa nggak Bapak Ibu? Bisa lah. Bisa ya? Diusahakan. Sulit nggak? Bisa Pak diusahakan. Amin. Luar biasa, saya bangga sekali. Sama kita masih bernapas Pak, bisa Pak. Ya, baca Baik. ulang ya nanti. Jadi inilah pola hidupnya, gaya hidupnya yang harus kita contoh, spiritualitasnya. Nah ini gambar terakhir, rest in peace kepada diri kita yang lama. Sebelum malam ini. Mulai malam ini, Jadi hidup baru. hidup baru. Rest in peace to old self. Hidup kita yang lama. Gitu Hidup juga yang tuh, baru. Saja Kristus Pak ya. Kristus yang hidup di dalam aku. Lakukan ini. Itulah spiritualitas kerahiman ilahi. Terima kasih atas waktunya, Bu Ros dan Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Pak Terima Loki. kasih, Pak Loki. Ini sekedar Mungkin mengingatkan. nanti Dari boleh siang Pak Loki hebat. siang saya nggak bisa Biasa. ikut tadi, maaf. Iya di KKIK aja. Iya, iya. Luar biasa. Pak Itu Roh Loki Kudus yang nanti luar biasa. boleh minta ininya ya Pak ya? Iya, saya bagikan Ini ya, melalui Bu Ros ya. saya bisa di-share. Iya, terima kasih. Baik, Terima kasih Pak. banyak Ya. yang telah diberikan oleh Pak Loki ini ya. Karena waktu juga, jadi nggak bisa terlalu panjang ya Pak ya. Ini karena Iya. sekarang sudah mendekati pukul 9, mungkin kami berikan boleh 2 pertanyaan atau sharing deh. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Loki atau ingin men-sharingkan dari Saya 2 sharing orang. boleh nggak? Boleh silakan. Jadi cerita-cerita kita harus mendekatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu adalah benar adanya. Di 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, saya divonis divonis dokter, katanya dilihatin, saya dilihat gambarnya, jantung saya bocor. Itu katanya udah lama dari kecil. Tapi saya punya pikiran gini, Tuhan pasti bantu saya. Tuhan pasti megangin semua jantung saya segala macam udah. Tapi tiba-tiba 2 bulan yang lalu ya Pak ya, saya itu kayak udah mau mati loh Pak. Nggak bisa ngomong, nggak ada pikiran lagi, udah nih bibirnya nggak bisa ini. Dari bangun maaf ya Pak, dari kloset itu nggak bisa bangun saya. Jadi udah kayak nggak ada apa-apa. Dari jam 12 sampai jam 5 kayaknya saya baru sadar tuh. Nah udah gitu anak saya dua-duanya sama cucu saya bilang, Mama kenapa? Mama kok kayak Mama mau mati, dia bilang. Udah gitu saya berdoa terus. Nah, itu saya makanya ikut rajin Zoom segala macam. Saya punya pikiran gini, saya nggak itu ya, nggak punya pikiran apa ya negatif gitu. Pasti Tuhan sembuhin Eke. Ya udah. Kalau itu sakit itu biasa sakit loh, Pak Rocky. Jantungnya nggak enak, dadanya suka nyesek, suka sakit, yang benernya sakit banget. Tapi kok saya merasa sekarang bulan-bulan ini gitu udah sehat, kayak nggak sakit gitu. Cuman memang kalau lutut pasti ya Pak ya udah mau 80 pasti saya nggak kuat jalan. Memang saya pernah jatuh sih, jadi nggak bisa disembuhin lah itu. Tapi yang saya yakin banget pasti Tuhan selalu ada di tempat saya, di hati saya, di jantung saya, semua di dalam hati saya sama Bunda Maria. Itu saya nggak sakit lagi loh. Kalau Amin, syukur. napasnya nggak sesek lagi gitu. Syukur. Makasih Tuhan. Yakin dengan doa ya. Iya. Luar biasa. Sehat selalu. Sehat selalu, amin. Sampai Bu Esther tuh ke rumah sama Pak Haryanto nengokin takut
Saya kenapa sakit apa katanya gitu, bingung. Mengandalkan Tuhan ya. Makasih Ya amin sharingnya. amin. Makasih Bu. Pak Iya, Loki, sama-sama. Bu Ros, saya mau sharing Ya, Boleh, Bu Yuwan. mengenai tindakan belas kasihan. Kalau kita belum ngalamin, saya tuh nggak tahu bahwa saya juga bisa jatuh ke dalam tindakan tidak melakukan belas kasihan. Beberapa waktu yang lalu mungkin 3 minggu atau sebulan lalu, ada ibu-ibu di dekat Tarakan jatuh. Saya lihat di depan saya dia jalan jatuh ke sandung apa gimana. Jatuh udah tua sih. Terus ada bapak-bapak nolong. Saya lewat aja udah karena saya udah buru-buru, udah telat ditungguin orang juga. Saya lewatin. Terus saya nengok si bapaknya tuh manggil minta tolong saya, mau nyerahkan saya. Rupanya itu bukan keluarganya atau apanya gitu, nggak ada hubungan sama orang lain, itu bapak-bapak rupanya. Dia panggil saya geleng kepala nggak mau nolong. Itu keterlaluan. Yuwan. terputus Bu. Terputus. Hilang suaranya Bu Yuwan. Kental ya? Kenyataannya prakteknya Oh, ada. sulit Pak Loki. Alasannya ada aja. Itu sih, saya belum ngaku dosa juga sih atas kesalahan saya. Itu. Ya, belum lagi kalau orang mengeluh apa juga saya malas ngedengerinnya gitu. Jadi telinga saya, tangan saya, kaki saya itu belum melakukan sepenuhnya Tutup. perintah. Ya begitu aja. Terima Sharing kasih saya. Terima kasih. Bu Iwan. Jadi Kasih. nomor 163 ya, dibaca ulang. Iya Itu sih. bekal kita. Bekal kita Iya. ke surga. Saya selalu berdoa kalau ada apa-apa. Doanya gini ya. Lord Jesus, Son of God, have mercy on me. Selalu begitu. Tapi itu untuk diri saya ya. Tapi begitu ada orang lain minta tolong, bodo amat. Sampai saya bilang, terserah mau mati kayak apa, kayak urusan mereka gitu. Jahat sih masih. Ya, belum. Masih perjuangan, Pak Loki. Sama Bu. Sama Bu. Iya. Iya. Makanya tadi Terima kasih. teorinya gampang ya Pak. Iya. Prakteknya ya Bu Yuwan. Prakteknya Iya. susah. Kadang-kadang ada orang yang gini, ada orang ngambek gitu, yang nggak mau datang atau apa. Bodo amat, nggak bakalan saya bujukin untuk datang, untuk hadir. Suruh saya rayu-rayu lagi, nggak bisa, saya bodo amat gitu. Seperti itu Pak Loki. Ya, mulai malam ini Berubah. 163 kita berubah Iya. Amin. ya, Amin. bersama-sama Makasih, Pak saya. Loki. Saya juga. Ya, Pencerahannya. makasih Bu. Iya. Makasih pencerahannya. Bersama-sama kita semua, Pak Loki. Iya. Iya. Banyak situasi Baik. datang tidak terduga ya Pak Loki. Betul. Tolonglah Kita aku. siap, Putus-putus dengan Pak. ada kegiatan. Tom. Ya. Puterin lagu Tolonglah Aku coba. Harus Oh. cari di YouTube tadi. Ya. Coba saya puterin ya. YouTube aku cari nggak ketemu. Yang Stephen Lake itu ya. Udah Ya, ada. enak banget. Oh, Baik, buat lagu penutup ya Bu Hilda. Ya, please. Oke. Ya ini maaf Pak Loki karena waktu juga ya. Jadinya nggak bisa ini banyak Jangan sharing. dong. Jadi terima Aku nggak dapet kasih. kalau